Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum. Langsung saja simak videonya berikut. Ini adalah peta konsep dari materi impuls dan momentum, bisa dilihat sendiri atau di pause agar lebih jelas. Untuk materi yang pertama yaitu impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bergerak. Bisa kita lihat dari posisi 1 pemukul bola ini bergerak sampai posisi 3 memerlukan gaya sebesar F, dan saat pemukul mengenai bola terdapat waktu selang yaitu delta T. Gaya F pada benda selama delta T dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, dimana I adalah impuls, F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Yang kedua, momentum. Momentum merupakan hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Dilihat dari gambar ini, benda memiliki massa M dan bergerak dengan kecepatan V. Benda memiliki kecepatan V, maka V sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum benda dan M adalah massa benda serta V adalah kecepatan benda. Momentum juga merupakan besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor, momentum harus dijumlahkan secara vektor. P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos alpha. Hubungan antara impuls dan momentum. Posisi 1 memukul bola sampai posisi 3 memerlukan gaya sebesar F yang merupakan impuls, dan bola yang datang dari sini dan mengenai pemukul bola dan berbalik arah merupakan momentum. Maka gerak mula-mula sebagai arah plus dengan hukum 2 Newton dirumuskan sebagai F kali delta T sama dengan mv2 kurangi mv1. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentumnya. I sama dengan P2 kurangi P1 atau I sama dengan delta P. Untuk contoh soalnya, contoh soal impuls. Sebuah benda dipukul dengan paku dengan gaya 200 N. Diketahui bahwa waktu sentuh antara benda dan palu adalah 0,02 second. Tentukan impuls yang diterima benda tersebut. Pertama, kita diketahui terlebih dahulu gayanya 200 N, selang waktunya 0,02 second. Yang ditanya adalah besar impulsnya. Jawab, I sama dengan F dikali delta T. 200 dikali 0,02 second sama dengan 4 ns. Soal momentum. Motor dengan massa 56 kg melaju dengan kecepatan 19 meter per sekon. Berapa momentumnya? Diketahui massa 56 kg, kecepatan 19 meter per sekon. Tanya momentum. Jawab, P sama dengan M kali V. 56 kg dikali 19 meter per sekon sama dengan 1064 kg meter per sekon. Untuk soal hubungan antara impuls dan momentum. Sebuah bola softball yang masanya 0,10 kg dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul dan bola membalik dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berapa impuls yang diberikan oleh pemukul kepada bola? Diketahui massa bola 0,10 kg dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan kecepatan akhir 40 meter per sekon. Yang ditanya adalah impuls. Jawab, I sama dengan M kali V2 kurangi M kali V1 menjadi M dalam kurung V2 kurangi V1, dan kita masukkan angka-angkanya. 0,10 dalam kurung min 40 kurangi 20, min 40 karena arahnya membalik dari pemukul, kurung tutup sama dengan min 6 ns. Untuk materi yang berikutnya, hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisis benda yang berinteraksi. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip impuls mendasari proses tumbukan dua buah benda, I sama dengan I2. Jika dua buah benda A dan B dengan massa M1 dan M2 dan kecepatannya masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, maka bunyi hukum kekekalan momentum. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Bila
F21 adalah gaya dari benda 1 yang dipakai untuk menumbuk benda 2 dari F12 gaya dari benda 2 yang dipakai untuk menumbuk benda 1 menurut hukum 3 Newton adalah sebagai berikut. Di mana V1 dan V2 adalah kelajuan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, dan V1 aksen dan V2 aksen merupakan kelajuan benda 1 dan benda 2 sesudah tumbukan. Contoh soal: sebuah peluru bermassa 0,03 kg ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon pada sepotong kayu. Jika ternyata peluru tersebut masuk ke dalam kayu dan massa kayu adalah 3,57 kg, berapa kecepatan kayu sesaat setelah peluru mengenai kayu tersebut? Jawab: diketahui massa peluru 0,03 kg, kecepatan peluru 600 meter per sekon, massa kayu 3,57 kg, dan kecepatan kayu 0. Ditanya kecepatan akhir. Jawab: MP dikali VP tambah MK dikali VK sama dengan dalam kurung MP plus MK kurung tutup V aksen, dan masukkan angka-angkanya. 0,03 dikali 600 tambah 3,57 kali 0 sama dengan 0 kurung 0,03 ditambah 3,57 dalam kurung tutup V aksen 18 sama dengan 3,6 V aksen. V aksen sama dengan 5. Yang berikutnya, tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Dilihat dari gambar ini, M1 dengan kecepatan V1 dan M2 dengan kecepatan V2 saling berdekatan. Saat bertumbukan, M1 dan M2 saling berdempet-dempetan, dan sesudah tumbukan, M1 dan M2 dengan kecepatan V1 dan V2 saling menjauh dengan arah yang berbeda. Dalam tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi, berlaku juga hukum kekekalan momentum, serta E sama dengan 1. Bisa kita lihat rumusnya di sini. Untuk yang berikutnya, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar. Sebelum tumbukan, M1 dengan kecepatan V1 dan M2 dengan kecepatan V2 saling berdekatan, sama seperti gambar tadi. Bertumbukan seperti pada gambar 2. Tapi yang di sini bedanya, setelah tumbukan, M1 dan M2 dengan kecepatan V aksen memiliki kecepatan yang sama besar dan searah. Tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi, namun berlaku hukum kekekalan momentum dengan E sama dengan 0. Bisa lihat di rumusnya. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi, namun berlaku hukum kekekalan momentum dengan E sama dengan min dalam kurung V1 aksen kurangi V2 aksen dibagi V1 kurangi V2 dalam tutup, dan 0 kurang dari E kurang dari 1. Untuk yang terakhir, tumbukan bola dengan lantai dengan V1 sama dengan plus akar 2 GH1 dan V1 aksen sama dengan min akar 2 GH1 arah ke atas yaitu negatif, dan E sama dengan akar H aksen per H. Keterangan: H adalah tinggi sebelum tumbukan, H aksen adalah tinggi setelah tumbukan, serta E adalah koefisien restitusi.